Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita bersatu dalam doa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pewartaan bagi kita di minggu ini yaitu Minggu 2 Agustus 2020 dari Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan buat kita sekalian. Minggu ini adalah mengambil tema melawan suap dan korupsi. Saudara seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita kini
dan di sini sampai pada saat kita sekarang ini. Yang pertama, jadilah orang benar. Kebenaran tentu akan bertolak belakang dengan kesalahan. Kesalahan di hadapan Tuhan tidak dapat dikompromikan dengan kebenaran. Kebenaran bukan soal suara terbanyak. Jangan karena kebanyakan orang berpihak kepada seseorang yang melakukan kesalahan, akhirnya orang itu dibenarkan. Belakangan ini dengan alat komunikasi yang sudah semakin canggih, hoaks sering menjadi suatu yang dibenarkan. Apalagi dengan istilah sekarang ini, ketika itu sudah menjadi viral, maka akhirnya itu dipahami sesuatu yang benar. Firman Tuhan mengatakan tidak. Jangan korbankan kebenaran hanya karena orang banyak. Tidak mengakui kesalahan itu sebagai suatu kesalahan. Kebenaran harus menjadi kebenaran dalam kondisi bagaimanapun. Dalam khotbah ini diberi suatu ketetapan bahwa siapapun yang melakukan kesalahan adalah kesalahan. Jangan karena orang miskin melakukan kesalahan lalu akhirnya dibenarkan. Memang benar bahwa orang miskin perlu mendapat perhatian atau bahkan mendapat perlakuan khusus. Tapi mengenai kebenaran tidak dapat membelokkan kebenaran demi membela kemiskinan. Orang miskin juga harus hidup dalam kebenaran. Yang kedua, manusia tidak hidup dan bekerja dengan kekuatan dirinya sendiri, tapi selalu ada faktor pendukung. Bangsa Israel kebanyakan hidup bertani dan berternak, maka sudah lazim bahwa melihat ternak itu sebagai sesuatu yang berharga. Karena itu ketika kita melihat seekor sapi atau keledai, maka kita tidak melihat mereka sebagai benda atau binatang yang tidak sama dengan manusia. Tapi lihatlah hewan atau benda itu sebagai sesuatu yang berguna bagi manusia. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa jangan biarkan jika ada sapi yang tersesat. Jangan biarkan kalau ada keledai yang sangat berbeban berat. Kita harus menolong, karena itu berarti kita menolong seperti sesama manusia. Yang ketiga, Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada suap. Suap atau korupsi bukanlah ciri khas umat Allah. Suap akan merusak hubungan kita dengan Allah, karena Allah tidak membenarkan kita menerima sesuatu yang bukan hak kita, dan Allah tidak mau mengizinkan orang-orang yang melakukan suap ataupun korupsi. Dan Allah tidak menginginkan kita untuk bertindak yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Harga diri kita sebagai umat Allah tidak dapat dibeli dengan suap, seberapapun harganya, seberapapun jumlahnya, karena status kita sebagai bangsa pilihan Allah tidak ternilai harganya. Yang keempat,
sebagai bangsa Allah tentu kita diminta untuk mampu menyatakan kasih kebaikan, kebenaran kepada siapapun, termasuk orang asing. Dalam kehidupan di daerah Timur Tengah saat itu, tidak ada hak-hak yang diberikan kepada orang asing yang tidak sama dengan penduduk asli, bahwa Allah akan menunjukkan perbedaan dalam menghadapi orang asing. Inilah yang diinginkan Allah, yaitu agar kita menghargai sesama manusia. Kalau kepada bangsa Israel, Allah menginginkan bahwa mereka juga pernah menjadi orang asing saat mereka di tanah Mesir, sehingga mereka harus menghargai orang asing juga. Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang hidup di era tanpa batas ini juga tidak selamanya ada di tanah kita sendiri. Kita juga bisa dan sangat dimungkinkan untuk hidup di tanah orang lain. Karena itu nilai yang sangat menghargai harus kita perlihatkan dalam hidup kita. Status kita sudah diberikan Allah, yaitu sebagai anaknya. Bahkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah ditebus dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita sudah diperbaharui oleh Allah sendiri. Untuk itu kita diminta untuk menunjukkan identitas kita melalui sikap hidup yang lebih baik dan mengutamakan kebenaran. Sebagai orang yang sudah dibenarkan, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Segala bentuk kejahatan harus kita hindarkan. Kejahatan tidak dapat disandingkan. Sekali lagi saya katakan, kejahatan tidak dapat disandingkan dengan kebenaran. Maka untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hadirlah di tengah dunia ini sebagai pelaku kebenaran untuk menunjukkan jati diri kita sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami bersyukur dan bersyukur buat waktu dan kesempatan dalam ibadah kami di rumah masing-masing boleh mendengarkan firman-Mu, boleh bersekutu dengan Engkau. Ketika kami telah mendengarkan firman-Mu, ialah firman-Mu yang senantiasa mengokohkan, menguatkan iman kami, sehingga kami dapat bertindak untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjauhkan kejahatan dari suap dan korupsi. Bapa yang baik, Bapa di sorga, berkati semua anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan,
buat anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kiranya yang memulihkan, menyembuhkan, memberikan semangat, dan menguatkan iman buat anggota jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit maupun yang telah pulih, yang telah sembuh dari penyakitnya. Itu diantaranya Amang Situa M. Sibagariang, Amang T. Siringoringo, Inang Nyonya Sintua Simatupang Boru Purba, Inang Boru Huta Barat, Nyonya Sintua Beji Tumanggor, Amang Situa I Hutagalung, Inang Boru Purba, Nyonya Sintua I Nababan, Amang Ji Siahan, Inang Boru Tambunan, Nyonya Amang Guru Situa di Parapat, Amang Situa N Huta Barat, dan juga ya Tuhan Inang Boru Munti, Nyonya Pendeta M. Purba, Inang Boru Siburian, Nyonya Amang Sidabutar. Demikian juga ya Tuhan buat Inang Boru Tumpul, Nyonya P. Hutauruk, Inang Boru Sihotang, Nyonya Sintua M. Tumanggor, dan juga ya Tuhan Inang Boru Munti, Nyonya Hutagalung. Kiranya Tuhan yang memberkatinya, menguatkan iman dalam proses-proses penyembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka. Demikian juga ya Tuhan buat yang sudah berulang tahun dalam seminggu ini, berkati semua mereka ya Tuhan yang telah memasuki umur yang baru, panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu, sehat jasmani, dan kuat dalam imannya. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan buat situasi kami yang sedang dilanda oleh COVID-19, virus corona. Kiranya melalui kuasa-Mu ya Tuhan, boleh kami terhindar dan jauh dari virus-virus corona ini. Adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan yang ampuh dan iman yang teguh dalam
menjalani kehidupan kami. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami juga bawakan dalam doa kami. Kiranya Tuhan mengabulkan permohonan agar terrealisasi bantuan alat cuci tangan yang diprakarsai oleh Amang Penetua P. Siboro melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kiranya permohonan kami melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kepada Dinas Kesehatan ya Tuhan boleh memberikan bantuan alat cuci tangan kepada jemaat-Mu YKPI Seputi ini. Bapa yang baik, Bapa di sorga, berkati juga semua anggota jemaat-Mu, dari mulai yang kecil, bayi, sampai kepada yang dewasa, dan juga ya Tuhan, sampai kepada orang tua, janda, duda, dan lansia. Berkati semuanya ya Tuhan, anak-anak kami yang jauh di perantauan dan juga yang dekat dengan kami dalam perkuliahan maupun studi mereka, baik dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa yang menguatkan melalui Roh-Mu yang kudus itu, agar kami boleh melakukan firman-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sampaikan doa kami ini melalui satu nama yang terindah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, salam damai sejahtera. Amin.